Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia, damai sejahtera, semangat luar biasa. Nah, Bundadi kali ini akan membahas mengenai kita dan teman-teman sebaya kita. Nah, setiap orang itu pasti membutuhkan teman, tetapi bila kita masih muda, teman-teman kita itu dapat memberikan pengaruh terhadap diri kita lebih besar atas cara kita berpakaian, bertindak, kemudian berpikir dibanding dengan orang tua kita. Maka siapa saja yang sepatutnya menjadi teman kita dan sejauh mana hendaknya kita ini dibentuk oleh pendapat teman-teman kita. Ini ada suatu cerita. Ada seorang remaja bernama Roni. Roni ini sudah 8 tahun sekolah di tempatnya. Selama itu dia tidak pernah berhasil untuk mendapatkan seorang teman. Dia selalu mengeluh, rasanya kok gagal ya, rasanya kok nggak punya teman ya. Tetapi persisnya, apakah sahabat sejati itu? Dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan seorang sahabat ya? Ya, kita tahu arti definisi dari sahabat itu adalah seseorang yang menaruh kasih setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Apa maksudnya ini? Karena banyak sekali teman kita ya, baik itu di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan-lingkungan baru, kita pasti mengenal seseorang. Tapi apakah yang dimaksud dengan sahabat? Nah, apakah semua orang bisa dianggap sebagai sahabat? Tentu tidak ya, karena sahabat ini memiliki kasih sayang yang tulus terhadap kita. Bahkan dia pasti akan menemani kita di saat kesukaran. Lalu bagaimana ketika ada teman yang biasanya kita berteman bersama-sama ya? Ada seorang anak itu bernama Rena. Rena itu memiliki teman yang banyak, sering main ke rumahnya. Apalagi pulang sekolah, mereka selalu bersama-sama bermain di rumah, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas di rumah Rena. Banyak sekali temannya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi suatu hari ketika Rena mendapatkan suatu masalah, mungkin ditegur oleh gurunya di sekolah, karena kesalahan yang mungkin yang dilakukan Rena ya, tiba-tiba temannya satu persatu tuh meninggalkan dia. Bahkan ketika Rena ingin mencurahkan isi hatinya, ingin menangis, ingin dipeluk seperti itu ya, sebagai seorang sahabat, itu teman-temannya, bahkan yang teman perempuannya itu, mereka tidak peduli dengan Rena. Nah, apakah yang dimaksud seperti ini bisa menjadi sahabat? Tentu tidak ya, karena sahabat itu pasti akan tulus membantu kita di saat kesukaran. Namun tiba-tiba ada satu teman Rena bernama Maria. Maria ini dia yang satu-satunya teman. Ketika banyak temannya yang sering main ke rumah itu melihat Rena ditegur guru, mereka menjauh. Hanya Maria yang datang ke rumahnya, kemudian dia mau mendengarkan cerita Rena. Bahkan Rena menangis, kemudian memeluk si Maria ini ya. Tentunya Maria memberikan support, memberikan semangat kepada Rena ini. Nah, itu baru yang dinamakan sahabat. Karena dia datang kepada Rena di saat hati Rena sedih, di saat Rena membutuhkan orang untuk bisa mengerti dirinya, alasan-alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Dan ketika teman itu mau mendengarkan, mau mensupport, masih mau berteman dengan kita,
Nah, itulah yang dinamakan seorang sahabat. Ya, memang sahabat bukan berarti hanya untuk tempat mencurahkan perasaan. Kemudian ketika kita mendapat kesulitan dan takut untuk memberitahu kita, seorang sahabat sejati bisa saja mereka lebih mengerti apa yang kita rasakan. Dia akan berupaya memperingatkan kita sebelum terlambat. Mungkin seorang sahabat itu lebih berani untuk mengatakan, ya kamu salah, daripada berbaik-baik di depan kita seolah-olah seperti ini. Ketika kesalahan kita seperti Rena tadi salah karena ditegur guru karena melakukan kesalahan ya. Kalau sahabat sejati pasti dia akan, iya kamu tadi salah Rena, seharusnya seperti ini. Seharusnya kamu tidak melakukan seperti itu. Itu yang dinamakan sahabat. Tetapi kalau hanya berteman, mungkin gini, sakjane kamu itu tadi ya nggak apa-apa loh Ren, kamu tuh nggak salah sakjane, seperti itu. Justru menjerumuskan apa yang dilakukan Rena, padahal Rena memang salah. Tetapi kalau sahabat sejati pasti dia akan berani menegur temannya yang salah dan meluruskan serta mensupport untuk hal-hal yang baik ya. Dan juga Rena pun tidak boleh untuk sakit hati ketika harus ditegur oleh Maria ini tentang kesalahan yang dilakukan. Itu namanya saling membangun, saling mengkritik, saling mengasihi, saling memperbaiki. Itulah arti dari sebuah sahabat. Karena seseorang yang berpikir dengan benar, berpikir dengan jujur, itulah yang kita bisa anggap sebagai sahabat kita. Bagaimana kita bisa mengerti itu sahabat sejati atau sahabat palsu? Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahasnya. Salam Bunda Di.